Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan ngebahas tentang ini nih, tentang AI. Sudah kenal AI belum, kawan-kawan? Jadi AI ini kawan-kawan sudah pakai apa saja? Sudah pakai AI yang mana aja nih yang banyak macamnya? Kemarin di video 454 sebetulnya sudah saya bahas di video ke part 1 ya. Dan di 455 saya juga sudah bahas tentang AI untuk animasi sketsa gambar. Jadi dari gambar jadi animasi. Nah, sesi kali ini saya pengen coba AI yang ada di handphone kita, bahkan tanpa kita install itu sebetulnya sudah ada. Ada banyak juga sebetulnya, tapi mungkin saya tidak bahas semuanya ya. Dari keyboard ada Google Assistant, juga ada Google Lens. Yang saya pengen coba bahas di sesi kali ini, di WhatsApp juga ada, sorry. Yang pengen saya bahas sesi kali ini adalah AI-nya Google Lens. Gimana? Kita akan bahas ya. Ini adalah video ke 456. Bagi kawan-kawan yang menginginkan video pertama sampai video terakhir, cek saya di Instagram saya. Tuh. Di follow ya. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk kita mulai saja video ke 456 ini. AI tanpa install Google Lens. Baik, di layar terlihat bahwa ini handphone saya sama ya. Jadi ketika saya gerak-gerakan di layar juga sama terlihat bergerak. Baik, tempatnya Google Lens itu ada di mana? Tempatnya ada di sini teman-teman. Di bagian Google di sini ada di sini nih. Jadi tidak perlu install. Atau kalau teman-teman tidak ada di bagian home, berarti tinggal buka saja di bagian Google. Boleh buka Google-nya atau Chrome-nya. Misalkan saya buka Google-nya, maka tampilannya mengarah ke browser. Di sini akan muncul si lensnya, nih lens. Maka tinggal diklik saja, maka akan mengarahkan ke sebuah kamera nih, mengarah ke kamera. Fiturnya ada 3 teman-teman. Fiturnya ada 3, yaitu terjemahan, telusuri, dan belajar. Saya akan coba menggunakan fitur kamera. Fitur kamera langsung bisa diarahkan ke sebuah QR code, misalkan seperti ini. Saya arahkan ke sebuah QR code, saya klik yang tengah ini, maka dia akan mencari bahwa itu adalah apa. Saya tinggal klik di bagian situs di sini, pojok sini situs, maka dia akan menuju ke alamat QR code tersebut. Misalkan ini yang saya cobakan. Oke, ini sudah saya bahas ya, SID ini. Lanjut, saya ke fitur yang kedua. Ketika menggunakan Google Lens, kita pakai tidak hanya untuk scan, tapi untuk terjemahan. Saya fitur kedua ada terjemahan. Ini misalkan ada tulisan seperti ini, ada satu halaman begini. Ini tinggal saya oke saja, screenshot aja, screenshot. Maaf, masih di fitur terjemahan, sorry. Maka dia akan langsung menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Belarusia ini, karena saya set Belarusia. Kalau ini saya klik ke bahasa Indonesia, maka dia hanya sekedar membaca teks tadi nih, regulasi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ini saya salin, saya pilih semua, setelah itu saya salin, maka saya bisa menyalin itu ke dalam, misalkan ke aplikasi Notes atau ke aplikasi catatan. Tinggal saya klik paste atau salin, tempel, maka semua yang berada di tulisan ini tadi, berada di kertas ini, sudah terpindah ke sini. Dengan sangat mudahnya kita bisa kirimkan, kita bisa edit dan sebagainya tanpa kita harus mengetik ulang. Bahkan ini bisa langsung diterjemahkan ya, tadi saya sampaikan bahasa Indonesia, ini AI-nya, simbol bahwa ini adalah AI. Saya akan terjemahkan ke bahasa Inggris misalkan. Maka semua ini sudah langsung berbahasa Inggris. Tinggal kalau mau didengarkan juga boleh, dengarkan. Maka akan muncul suaranya juga. Oke, kalau saya klik pilih semua dan saya klik salin atau copy, saya
paste lagi ke dalam notes atau ke catatan, atau jika teman-teman punya di handphone punya aplikasi Microsoft Word misalkan, itu bisa langsung digunakan juga, langsung di copy ke Microsoft Word-nya. Ini bisa langsung diedit ya teman-teman nih, bisa diedit atau tinggal di save, dikirim ke komputer, itu juga bisa. Lanjut, jadi fiturnya fitur terjemahan, bisa langsung dari kamera atau menerjemahkan sebuah file dari sebuah foto yang sudah ada di galeri. Jadi misal kalau tadi kan ngambilnya dari dari file kamera. Kalau tidak dari kamera, apakah bisa dari galeri? Ini dari galeri. Ketika dari galeri sama modelnya seperti yang tadi, tinggal pilih teks. Kalau mau kita ngambil teks, pilih teks, bisa disalin, bisa didengarkan, bisa di macam-macam. Bisa juga diterjemahkan langsung juga bisa, karena di fitur terjemahan menjadi bahasa apa baru disalin. Oke ya, fitur terjemahan bisa. Selanjutnya kita mau ke fitur telusuri. Fitur telusuri juga sama, bisa diambil dari kamera, bisa juga diambil dari galeri. Saya misalkan kamera, saya mau menelusuri ini adalah apa, ini yang ada di tangan saya tinggal cekrek saja, maka dia akan tahu bahwa itu adalah anggur nih, dengan harga sekian dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, itu bagaimana? Misal ini kebetulan di meja saya ada daun apa nih, ada ini. Nah ini ya, saya tinggal foto saja si daun ini. Saya tidak tahu misalkan daun apa, ternyata ini adalah Sansevieria travisciata atau tumbuhan apa ini, maka bisa langsung ditautkan ke Wikipedia. Nih, ditautkan ke Wikipedia, maka segala yang berkaitan dengan keterangan tanaman ini bisa didapati. Snake plant dan seterusnya, kingdom, clade, family, subfamily, genus sampai dengan spesiesnya ada keterangannya semua. Digunakan untuk pembelajaran, bisa digunakan untuk mencari sesuatu juga bisa. Yang ketiga, fiturnya cukup keren. Fiturnya fitur belajar. Fitur belajar bahkan AI-nya bisa mengerjakan soal, diambil dari foto ataupun bisa jadi diambil dari galeri yang sudah ada. Saya praktekkan ya. Ini terlihat bahwa sudah ada nah ini ada tangan saya nih, saya mau mengetik menulis secara langsung, misalkan matematika tadi, x kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Saya ketikkan ini, tinggal saya arahkan ke kotak bagian tengah di sini, tinggal saya klik yang bagian tengah, oke. Maka dia akan membaca dengan sangat cepat. Hitungannya tidak sampai dengan menit, hitungannya hanya detik saja. Dia langsung bisa mengerjakan x kuadrat min 5x plus 6. Cara menyelesaikan, bahkan dia memberikan dengan dua cara, yaitu dengan rumus kuadrat. Kawan-kawan yang guru matematika pasti tahu nih cara menggunakan ini. Jadi per langkah-langkah dia bahas sampai dengan ini, pisahkan, selesaikan, dan seterusnya sampai dengan himpunan penyelesaian. Bahkan dia mengerjakan juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran atau faktor. Di sini langkah-langkahnya juga ada. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Bahkan ini grafiknya juga sudah muncul. Ini bisa kita manfaatkan untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Kita mulai berubah. Kalau kaitan dengan praktik baik apa yang saya lakukan, ulangan asesmen yang saya berikan karena adanya AI, silahkan ikuti webinar-webinar yang biasanya disediakan. Gitu ya kawan-kawan. Next, bikin video tutorial apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Kalau suka jempol ke atas boleh diklik, nggak suka juga nggak apa-apa, boleh jempol ke bawah. Yang belum subscribe boleh subscribe. Saya cukupkan, maaf videonya kepanjangan ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu semuanya. Salam.